Bapak Ibu yang senantiasa semangat, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang keunikan ya setiap anak. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua, bahwa kita ketahui bahwa sebagai seorang guru tentunya kita memiliki acuan dalam pembelajaran, yaitu kurikulum atau mungkin hal-hal yang memang ingin kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Dan tentunya itu sudah terstruktur dan sudah ada panduan yang sangat jelas untuk kita lakukan. Hal terpenting ketika kita akan melakukan atau mencoba untuk melaksanakan pembelajaran tersebut, kita harus pahami bagaimana kondisi anak didik kita. Artinya kondisi anak didik kita yang beragam ini ya, kemudian juga memiliki keunikan masing-masing ya, berbeda-beda, ini perlu kita ketahui gitu. Kenapa? Ini sangat penting sekali supaya dalam proses pembelajaran anak betul-betul menemukan hal-hal yang sebetulnya itu sesuai dengan keinginannya, itu sesuai dengan potensinya, sesuai dengan karakternya. Kemudian juga bisa jadi hal-hal yang memang itu berkenaan dengan apa yang memang cenderung suka untuk dipelajari olehnya. Artinya di sini kemampuan seorang guru untuk bisa melihat secara mungkin lebih detail ya bagaimana kondisi per individu di setiap di kelas terhadap anak-anak didik kita, ini tentunya juga harus dilakukan oleh seorang guru gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita sebagai seorang guru perlu mengetahui bagaimana mungkin di awal latar belakang ya, latar belakang keluarganya, latar belakang kalau anak usia dini mungkin bahkan dari proses ketika lahir itu juga menjadi bahan ya, untuk observasi kita terhadap anak didik ini. Kenapa? Karena ini akan sangat berpengaruh dalam proses perkembangannya. Kemudian juga perlu seorang guru juga melakukan dialog terhadap anak didik kita. Apa yang dia inginkan ya? Mungkin dialog-dialog yang mungkin ringan, tidak harus langsung berbicara terkait dengan pembelajaran, tetapi apa sih hobinya gitu ya? Apa yang dia suka gitu ya? Ini untuk memudahkan proses ketika kita akan menyampaikan sebuah ide atau mungkin pembelajaran kepada anak didik kita gitu. Karena ketika seorang anak didik memang sudah memahami bahwa seorang guru mengetahui seorang guru mengetahui kondisi anak-anak setiap individu yang mudah-mudahan dalam prosesnya ya, dalam proses pembelajaran itu akan lebih memudahkan ketika kita menyampaikan pesan-pesan atau kurikulum pembelajaran. Dan yang harus kita ingat, kita sebagai seorang guru tentunya akan bertemu dengan anak-anak yang berbeda-beda dalam setiap tahunnya. Kita juga harus pahami bahwa dalam kondisi-kondisi waktu yang berbeda ini pun juga bisa jadi pendekatan yang dilakukan akan berbeda. Itu artinya kemampuan kita sebagai seorang guru pun juga harus senantiasa ditingkatkan supaya proses pendekatan terhadap anak, melihat keunikan setiap anak itu bisa jadi akan menggunakan metode yang berbeda-beda ya. Ibaratnya mungkin ketika kita akan menuangkan air, kita memiliki air ya, kita sebagai seorang guru punya air nih satu botol gitu. Kita ingin memberikan air di botol ini kepada anak didik kita gitu. Tentunya ketika kita akan menuangkan air itu, kita harus tanya dulu ke anak tersebut, mau seberapa airnya, mau penuh atau setengah gitu ya. Ketika memang oh ya cukup nih, hanya setengah saja, oke gitu ya, setengah dulu gitu. Artinya gini, kita juga melihat dalam artian begini, kita akan mencoba bagaimana kemampuan anak didik kita. Kita tidak bisa samakan. Bisa jadi anak yang di sini mintanya setengah gelas aja, yang di sebelahnya mau penuh, oke gitu. Artinya di sini analogi ini adalah kita melihat potensi setiap anak akan berbeda, sehingga perlakuannya pun berbeda, apa yang diberikan berbeda. Tentunya ini tidak mudah kita sebagai seorang guru ya, tapi satu hal, mudah-mudahan dengan kemampuan kita melihat keunikan setiap anak ini bisa mempermudah kita sebagai seorang guru untuk proses menyampaikan ya hal-hal atau pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dan satu hal yang harus kita ingat gitu ya, dalam prosesnya kita juga harus memahami bahwa penanaman nilai ya, penanaman adab gitu ya, dalam prosesnya ini juga tetap harus diperhatikan. Walaupun kita melihat setiap potensi anak berbeda, tapi juga ada nilai yang memang itu harus kita sampaikan dan kita berikan kepada anak didik kita.
Demikian, semoga nanti kita bisa berdiskusi lebih lengkap lagi. Terima kasih.